Dan kata Allah, jika kamu menghitung nikmat Allah, jadi bukan banyak nikmat nih. Allah tidak mengatakan wa in ta'uddu ni'amallah, bukan. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, enggak. Bukan ni'am. Allah juga tidak berkata wa in ta'uddu an'umallah. Jika kamu menghitung nikmat yang banyak, enggak. Satu nikmat saja. Jika kalian mencoba menghitung satu nikmat saja, maka nilai yang satu nikmat itu tidak akan pernah bisa kalian jumlahkan berapa nilainya. Satu nikmat saja. Tidak perlu banyak nikmat, dihitung satu saja. Kamu tidak akan bisa menghitung bagaimana nilainya, ya, besarnya nikmat itu. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi manatika biddat wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bicara tentang makna dan pesan di balik keragaman penulisan kata nikmat di dalam Al-Quran. Seperti halnya di pertemuan sebelumnya, kita bahas tentang kata rahmat yang bisa ditulis dalam Al-Quran dengan ta marbutah dan bisa pula ditulis dengan ta mabsutah. Nah, kata nikmat, ya, nikmat itu juga beragam penulisannya dalam Al-Quran. Boleh ditulis dengan ta marbutah, boleh ditulis dengan ta mabsutah. Ingat ya, ta marbutah itu ta yang diikat, ya, diikat. Makanya dia seperti sanggul, diikat. Ta mabsutah itu ta yang lepas. Makanya dia dilepaskan, ya, tanpa ikat, gitu. Nah, kata nikmat dalam Al-Quran itu ditulis dengan dua model. Ada kalanya tanya marbutah, ada kalanya tanya mabsutah. Coba perhatikan surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menjumlahkannya. Bukan tidak mampu menghitung mungkin ada yang mampu. Menjumlahkannya saking banyaknya tidak akan ada yang bisa. Tuhsu itu artinya menjumlahkannya. Sesungguhnya manusia sungguh zalim dengan nikmat Allah dan kafur, ya, dan kufur dengan nikmat Allah. Di surat Ibrahim ayat 34 ini, itu nikmat Allah itu ditulis dengan ta mabsutah, ta yang lepas, tidak diikat, ya. Wa in ta'uddu ni'matallah, tanya lepas. Tapi coba perhatikan surat An-Nahl 18, ya, An-Nahl 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innallaha laghafurun rahimun. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah mampu menjumlahkannya. Menghitungnya bisa, mungkin. Tapi menjumlahkan banyaknya tidak akan pernah bisa. La tuhsuha. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di surat An-Nahl ini, kata nikmat Allah itu ditulis dengan ta marbutah namanya. Tanya yang diikat. Ya, tidak seperti di surat Ibrahim tadi yang tanya, ya, mabsutah. Kenapa begitu? Kenapa berbeda penulisan kata nikmat? Yang satu nikmat Allah mabsutah, yang kedua nikmat Allah itu marbutah, diikat. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita tarik sebagai pelajaran atau pesan yang hendak disampaikan di ayat ini. Pertama, baik nikmata dalam marbutah maupun nikmata dalam mabsutah, dua-duanya dalam bentuk kata tunggal namanya. Sebab jamaknya ni'am, ya, nikmat itu jamaknya ni'am atau an'um, ya, itu bentuk pluralnya.
Jadi nikmat itu jamaknya ni'am atau an'um, itu jamak nikmah. Jadi nikmat apakah marbutah atau mabsutah? Dua-duanya bentuk tunggal, ya satu, mufrad namanya. Dan kata Allah, jika kamu menghitung nikmat Allah, jadi bukan banyak nikmat nih. Allah tidak mengatakan wa in ta'uddu ni'amallah, bukan. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, enggak. Bukan ni'am. Allah juga tidak berkata wa in ta'uddu an'umallah. Jika kamu menghitung nikmat yang banyak, enggak. Satu nikmat saja. Jika kalian mencoba menghitung satu nikmat saja, maka nilai yang satu nikmat itu tidak akan pernah bisa kalian jumlahkan berapa nilainya. Satu nikmat saja. Tidak perlu banyak nikmat, dihitung satu saja. Kamu tidak akan bisa menghitung bagaimana nilainya, ya, besarnya nikmat itu. Begini, para hadirin, bisa buang air saja, lancar buang air. Coba hitung berapa nilainya. Andai kita macet buang air, tidak bisa buang air lagi, agak 2-3 hari, saya yakin tidak ada gunanya kekayaan yang kita punya ini. Berapapun aset yang kita punya, mungkin akan kita jual demi mengembalikan kelancaran buang air. Masalah satu nikmat saja, nikmat buang air saja. Kalau itu kita coba hitung nilainya, mungkin seluruh aset kita akan kita berikan supaya kita tetap lancar buang air. Kalau kita macet buang air, seminggu tidak buang air, saya kira ya tidak ada nilainya kekayaan dan kemewahan yang kita punya. Itu buktinya satu nikmat tidak akan bisa kita nilai. Itu makanya Allah tidak mengatakan wa in ta'uddu ni'amallah atau an'umallah dalam bentuk jamak atau plural, tapi dalam bentuk tunggal. Ni'mah, apakah dia mabsutah ataukah marbutah? Dua. Kenapa di surat Ibrahim itu nikmatnya mabsutah, lepas? Kenapa di surah An-Nahl itu nikmatnya marbutah, terikat? Nah, mabsutah itu artinya lepas. Sesuatu yang kita lepaskan, ya dia mungkin tidak kuat karena lepas. Dia mungkin ya seperti air lah, kalau kita lepaskan dia melebar kemana-mana. Kalau kita ikat berarti dia kuat. Berarti di sini ada satu isyarat, nikmat Allah di surat Ibrahim itu nikmat yang rapuh sebenarnya, rapuh karena dia tidak diikat. Nikmat di surah An-Nahl itu kuat, kokoh karena diikat. Kan kayu kalau diikat dia kokoh. Sesuatu diikat itu kalau kokoh. Yang dilepaskan dia akan menjadi rapuh. Nah, di situ dipahami nikmat Allah di surat Ibrahim itu lebih rapuh. Nikmat di surat An-Nahl itu lebih kokoh, lebih kuat. Kenapa? Karena ada konteks yang berbeda. Surat Ibrahim ayat 34 itu yang dibicarakan itu sifat zalumun kafar. Orang-orang yang berbuat zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Karena konteksnya ini yang dibicarakan orang zalim, orang yang berbuat zalim dengan nikmat Allah, dikasih harta bukan untuk kebaikan, dia berbuat zalim dengan hartanya. Dikasih jabatan, dia berbuat zalim dengan jabatannya. Maka untuk orang seperti ini nikmatnya rapuh. Nikmatnya ya tidak kokoh. Ya, bahkan nanti akan menjadi azab bagi dia. Lepas. Karena dia kafar. Berbeda dengan surat An-Nahl. Karena yang dibicarakan itu adalah sifat ghafurun rahim. Orang yang diberi nikmat, dengan nikmat itu dia mencari ampunan Allah. Dia dikasih kekayaan, maka dia berinfak dengan kekayaan itu sehingga dia dapat ampunan Allah. Dia dikasih jabatan. Jabatan dipakai untuk membuat kebijakan-kebijakan yang membuat orang menjadi maslahat banyak, baik. Dia mencari rahmat Allah dengan jabatan. Karena orang ini mencari ampunan dan rahmat Allah dengan nikmat tadi, maka nikmatnya menjadi marbutah, menjadi kokoh, menjadi kuat. Itulah kenapa kata Allah, kalau engkau bersyukur, ya ditambah. Kalau kamu kafir, azab. Karena nikmat yang diberikan tadi, dia menjadi mabsutah, bisa menjadi petaka bagi dia. Orang yang tidak bersyukur, kan di dalam surat Ibrahim tadi, itu mabsutah.
nikmatnya mabsutah. Di surah An-Nahl marbutah. Mabsutah itu kan dilepaskan, sesuatu yang dibuka itu biasanya akan menguap, mudah lepas. Begitu ya. Yang diikat dia tidak gampang lepas. Itu artinya nikmat di surat Ibrahim itu gampang lepas. Gampang menguap, mabsutah. Kenapa? Karena mereka zalumun kafar. Tapi di surat An-Nahl nikmatnya tidak mudah lepas. Nikmatnya kokoh. Diberkahi Allah nikmat itu. Ya, karena barakah itu artinya kokoh. Ya. Jadi nikmat yang kokoh kalau kita menggunakannya untuk mencari ghafur, ampunan, dan rahim, rahmat Allah. Nah, begitulah rahasia kenapa di surat Ibrahim Allah dituliskan kata nikmat Allah dalam tamab sutah, dan kenapa di surat An-Nahl itu kata nikmat Allah ditulis dengan ta marbutah. Ya, karena memang konteks ayatnya berbeda. Nah, begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.